Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin Kitab Bulughul Maram, masih di dalam Kitabus Shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang kelima, babul hassi alal khusyu'i fis shalah, yaitu bab tentang anjuran atau dorongan khusyuk di dalam Salat. Hadis yang ke 190. hadis yang ke-194, bagian yang Kedua. karena kemarin bagian yang Pertama. walahu, dan dari, masih ingat gak hadis yang sebelumnya itu rawahunya siapa? Muslim. Dan dari Imam Muslim. Itu Pak Tepaan yang tepat. Pak Tepaan yang tepat. Walahu, dan dari Imam Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Siapa yang telah mendengar? Siti Aisyah. La sholata, tidak ada sholat bihadrati ta'am, ketika makanan telah dihidangkan. Wala huwa, dan tidak ada sholat juga yudafi'uhul akhbathan, ketika menolak atau menahan untuk akhbathan apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Akhbathan apa itu? Hah? Menahan jeding. Menahan apa? Yudafi'ul akhbathan, menahan untuk buang hadas atau buang hajat. Sama, masih rawahu Muslim, masih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bisa difahami nggak maksud dari hadis ini? Bisa. Langsung kita baca syarahnya ya. Ya. Yang pertama, kalimat la sholata bermakna nafi. Apa itu nafi? Larangan. Nahi, larangan. Nafi. Kalau nafi apa? Anjuran. Menafikan. Bahasa Indonesia ini loh, menafikan. Apa artinya menafikan? Hah? Menafikan, menganjurkan. Ini bahasa Indonesia ini nilainya berapa ini anak-anak ujian bahasa Indonesia? Menafikan. Hah? Menafikan. Anak sastra mana? Hah? Anak sastra? Tidak ada anak sastra. Menafikan. Menafikan itu artinya meniadakan. Belum. Itu seakar dari bahasa Arab, asalnya dari bahasa Arab, yaitu nafi. Nafi itu artinya peniadaan. Jadi menafikan artinya meniadakan. Jadi kalimat la sholata bermakna nafi, artinya peniadaan atau tidak ada. Namun nafi atau peniadaan di sini, di dalam hadis ini mengandung makna nahi. Apa itu nahi? Pelarangan ya. Nahi, larangan, nafi, peniadaan. Menurut ulama balaghah, tahu balaghah itu apa? Balaghah itu tata bahasa. Jadi orang kalau mau menafsirkan Al-Qur'an, belajar mau jadi mufassir Al-Qur'an, yang kajian tafsirnya kalian ikut setiap malam Jumat itu, kecuali yang kemarin libur karena persis nisfu Sya'ban ya. Yang besok libur lagi karena saya masih ada undangan. Nah, nanti waktu bulan Ramadan insya Allah akan ada kajian setiap hari, kecuali pas kalau ada kondangan ya libur lagi ya, kalau ada undangan. Nah, untuk bisa tafsir itu jangan dipikir hanya baca Arabnya, dibaca terjemahannya terus diterangkan, tidak begitu. Jadi tafsir itu pertama kamu harus mempelajari ilmu yang paling dasar, yaitu faham tentang mufrodat, hafal tentang mufrodat. Apa itu mufrodat? Dalam bahasa Inggris vocab, yaitu kosakata. Jadi harus banyak hafal kosakata. Loh, kalau udah banyak hafal kosakata gimana mau merangkai kata? Nah, setelah hafal mufrodatnya,
harus mempelajari ilmu alat. Ilmu alat itu ada namanya nahwu dan shorof. Nahwu itu lebih ke arah tata bahasa, shorof itu lebih ke arah perubahan kata. Jadi nahwu itu ada kitab Imriti, ada Jurmiyah, ada Alfiyah. Sekarang lebih Nah, sekarang diringkas Alfiyah itu yang 1000 bait menjadi 183 bait. Nama kitabnya Amsilatut Tasrifiyah. Itu yang dimaksud sama Faris tadi, Amsilati. Yang sekarang banyak orang hafal, banyak anak hafal. Saya nggak tahu kalian hafal apa enggak. Haka huruf fal jari. Nah, berarti hafal. Alhamdulillah, ki udah saya alim. Nah, shorof itu perubahan kosakata. Jadi kamu kalau belajar bahasa Inggris itu perubahan kata hanya 3 kali. Verb 1, verb 2, verb 3. Bener nggak? Iya nggak? Kalau melihat bahasa Inggrisnya apa? See. Kalau verb 1, verb 2, verb 3, see, saw, seen. Bener ya? Sama meteran kok sini mbak? See, saw, seen. Nah, dalam bahasa Arab bisa terjadi lebih dari 12 kali perubahan, bahkan ada yang sampai 14 perubahan. Itu ada namanya tasrif istilahi sama tasrif apa? Saya agak lupa. Yang istilahi itu yang fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun dan seterusnya. Nah, nanti yang saya lupa istilahi sama apa? Yang satunya lagi fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Itu baru dasarnya itu. Habis mufradat ilmu huwa humahum itu dhamirnya. Huwa humahum itu dhamirnya. Nah, itu baru dasar. Sudah dosa dilanjutin. Bukan pelajaran tasrif sekarang. Cuma ngejelasin. Nah, habis menguasai ilmu nahwu dan shorof, apakah cukup sampai di situ untuk menjadi penafsir Al-Qur'an? Tidak, ada lanjutannya. Kamu harus menguasai ilmu tata bahasa. Ilmu tata bahasa itu ada namanya balaghah, badi', ma'ani, bayan. Itu pelajarannya sendiri-sendiri. Balaghah, badi', ma'ani, bayan. Nah, setelah paham, yaitu yang dijelaskan kenapa di dalam Al-Qur'an kok ada kalimat Allah mengatakan laqad khalaqna. Kenapa Allah mengatakan dirinya kami, padahal Allah itu satu. Nah, itu yang menafsirkan itu ya balaghah, mantiqah, badi', ma'ani, bayan. Terus kenapa kok ada kalimat yang terjadi berulang-ulang? Contoh di dalam surat Ar-Rahman ada kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kan berulang-ulang dibaca. Nah, seolah-olah kan kenapa kalimat itu diulang-ulang? Nah, setiap pengulangan yang ada di dalam Al-Qur'an sesungguhnya itu bukan pengulangan. Setiap kata yang ada di dalam Al-Qur'an pasti ada makna dan tujuannya, dan untuk menafsirkan itu harus menguasai ilmu badi', ma'ani, balaghah, bayan, mantiqah. Gitu. Nah, setelah itu dikuasai semua masih belum cukup. Bagaimana selanjutnya? Ayat demi ayat itu harus dicari dulu penyebab kenapa ayat itu turun. Karena itu berkaitan dengan untuk tujuan dari ayat itu diturunkan. Nah, ilmu untuk mempelajari kenapa ayat itu turun namanya asbabun nuzul, penyebab turunnya ayat. Apa stop sampai di situ untuk tafsir? Belum. Bisa tahu asbabun nuzul itu dari mana? Taunya asbabun nuzul, taunya ayat itu turun itu dari mana? Dari hadis, benar nggak? Dari sabda Nabi, dari penjelasan para sahabat. Nah, berarti harus menguasai ilmu hadis. Nah, hadis sendiri panjang lagi itu. Ada mustalah hadis, ada rijalul hadis dan seterusnya. Terus derajat hadisnya ada kalau diriwayatkan rame-rame namanya mutawatir, artinya derajatnya sangat kuat. Masih ada maudhu, mauquf, sahih, mursal, habis itu dhaif dan lain sebagainya. Saya jelasin semua, tak suruh ulangi, tidak mungkin ingat kan. Nah, setelah menguasai itu semua, apakah cukup sampai di situ? Belum. Hadis itu harus dicari lagi asbabul wurudnya, penyebab kenapa hadis itu sampai keluar. Nah, setelah menguasai itu semua baru bisa menjadi atau ngisi pengajian tafsir Al-Qur'an. Jadi bukan terjemahan atau baca Google terus bikin pengajian tafsir, tidak begitu, karena bisa keliru
menafsirkan. Nah, contoh hadis ini kan mengatakan la sholata. La sholata itu kalau secara kalimat biasa, secara teksnya seolah-olah meniadakan sholat kan, karena la sholata, tidak ada sholat, seolah-olah ini nafi kan. Nafi itu artinya meniadakan, tapi ulama balaghah lebih mengatakan, mengandung makna ini bukan nafi tapi nahi. Nahi itu melarang, bukan meniadakan. Nah, apa bedanya meniadakan dengan melarang? Kalau meniadakan menghapus yang ada, paham ya? Meniadakan itu menghapus yang ada. Nah, kalau melarang, yang ada itu tetap ada tapi dilarang. Nah, kenapa kok dilarang? Karena ada alasan yang membuat hal ini jadi dilarang. Berarti kalau alasan ini tidak ada, yang dilarang menjadi boleh. Nah, itu bedanya nafi dengan nahi. Nah, itu namanya ilmu balaghah begitu. Tuh, ini baru kalimat la sholata. Menurut ulama balaghah, kalimat nafi itu lebih luar biasa dibandingkan kalimat nahi. Kenapa? Karena artinya kalimat tidak ada lebih dahsyat kandungannya dibandingkan kalimat jangan. Ya, tidak ada dengan jangan itu lebih kuat mana? Lebih kuat tidak ada. Berarti anjuran untuk makan dulu baru sholat itu lebih kuat ketika hidangan sudah disajikan dan perutmu dalam keadaan lapar yang mencekam. Perutnya lapar mencekam, masuk waktu sholat nih. Perutnya lapar mencekam, makanan sudah dihidangkan. Makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu. Itu larangan yang sangat kuat untuk sholat duluan. Gitu loh. Jadi luar biasa ya. Makanya tidak usah. Kadang-kadang kan ada orang sok-sok gawat kan. Kamu ini kok makan duluan? Masa menomorduakan Allah kan begitu ya? Itu udah ngaji itu. Udah tahu ilmu balaghah. Ya. Kalian tahu apa enggak? Ilmu balaghah tahu apa enggak? Enggak tahu, tapi dikasih tahu sama yang tahu. Berarti kalau enggak tahu nurut aja sama yang tahu. Itu lebih selamat gitu. Enggak usah cari tahu sendiri. Nanti akhirnya salah info, salah tahu. Selanjutnya ya bener. Menurut jumhur ulama, apa itu jumhur? Mayoritas. Penafian, apa itu penafian? Peniadaan. Penafian dalam hadis ini adalah naiful kamal, artinya penafian kesempurnaan, peniadaan yang sempurna. Jadi betul-betul sangat-sangat kuat anjuran untuk makan dulu baru sholat. Maksud hadis pada kalimat tidak ada sholat, maksudnya adalah tidak sempurna sholatnya, bukan maknanya sholatnya batal. Jadi kamu kalau perutnya lapar, sudah luar biasa laparnya, kok sholat dulu, udah makan, itu bukan sholatnya batal, tetap diterima sholatnya. Tapi sholatmu itu tidak sempurna karena kamu sholat dalam keadaan perut yang lapar. Kecuali kalau puasa, ini awas ini, jangan salah menafsirkan juga, sudah hampir ini puasa. Kalau puasa ya tetap ditahan laparnya. Selanjutnya, makanan telah tersaji. Maksudnya adalah ketika makanan telah terhidangkan dan siap untuk disantap. Tahu disantap? Jadi disantap dimakan. Ya. Jadi hidangannya sudah siap, perutnya lapar, laparnya tidak bisa dikompromi, kok masuk waktu sholat. Sementara makanannya memang sudah siap, ya makan dulu. Kecuali kalau perutnya lapar, masuk waktu sholat, nasinya masih di tanah, nah, sholat dulu kalau gitu. Jangan menunda nasinya mateng. Selanjutnya, maksud dari yudafi'ul akhbasan adalah yudafi' itu idfa' itu artinya menolak. Akhbasan itu hadas, bisa hadas kecil, bisa hadas besar. Nah, maksudnya menolak hadas itu menahan-nahan buang hajat, menahan-nahan buang air. Bisa buang air kecil, bisa buang air besar. Nah, yang darurat untuk keluar. Jadi yudafi'ul akhbasan, menahan buang hajat yang mana itu sudah darurat untuk keluar, ngomong. Jadi kalau
Kalau belum mau ngomong, masih setengah-setengah, itu masih sah-sah saja untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau sudah mau ngomong itu tadi, gitu loh, sudah yudafi'ul akhbasan ya, orang penjelasannya darurat itu kan lapar keluar. Nah itu jangan ditahan tapi dikeluarkan baru sholat. Kenapa? Karena sudah dijamin sholatnya tidak akan khusyuk. Bayangkan kebelet buang air kecil, kebelet pipis atau kebelet buang air besar. Sudah mau ngomong pas sujud, rukuk, ya kan, mancing, tojuk itu sudah yang ada malah terkeluarkan tanpa bisa dikontrol gitu. Selanjutnya, dilarang sholat dalam keadaan hudurut to'am. Hudurut to'am itu disajikannya makanan yang ingin disantap. Larangan ini terkait dengan hadirnya makanan. Jadi maksudnya perutnya lapar, makanan yang ingin dimakan sudah disajikan, itu namanya apa? Tadi apa? Apa namanya? Hadrati to'am atau hudurut to'am. Selanjutnya, sholat itu adalah hubungan langsung antara kita dengan Allah. Sholat menjadi sempurna dengan hadirnya hati dan hilangnya berbagai macam kesibukan atau gangguan pikiran. Jadi gangguan otak lagi. Jadi sholat itu akan sempurna ketika hadirnya hati dan hilangnya gangguan pikiran. Tidak usah dengerin alirannya Faris ya. Gangguan pikiran. Nah, sehingga makan didahulukan dari sholat agar sholat dapat dikerjakan dengan khusyuk dan menghadirkan hati. Walaupun sampai luput mengerjakan sholat pada awal waktu atau luput dari sholat berjamaah. Makanya sebelum masuk waktu sholat sudah lapar, makan dulu supaya sholatnya tepat waktu. Jangan sampai ini dijadikan alasan supaya kamu dah jamaah. Kenapa kok terlambat? Lapar Pak, mencekam, ya kan? Laparnya sudah dari tadi, makanya masuk waktunya sholat. Nah itu memang kesengajaan namanya. Jadi hadis ini maksudnya tidak sengaja, perutnya tidak sengaja benar-benar lapar, tidak sengaja makanannya sudah dihidangkan, itu baru boleh. Yang tidak boleh itu kesengajaan, itu namanya perencanaan. Nah perencanaan itu hukumannya lebih berat daripada yang tidak sengaja. Kalau makanan belum tersajikan, jangan menunda sholat. Nah ini dengerin nih. Jadi makanannya belum tersajikan, sudah masuk waktu sholat, walaupun lapar tetap harus sholat. Namun kalau sudah ada tanda-tanda akan disajikan, maka dianggap seperti makanan telah tersajikan. Sudah perut lapar, mencekam, masuk waktu sholat. Di meja makan kok tidak ada makanan. Sudah mau jalan sholat kok tiba-tiba magicomnya bunyi cetek. Dilihat dari merah lampunya berubah jadi hijau. Oh nasinya sudah matang. Kok aroma masakannya kok kuat? Dilihat di dapur, oh sudah ada, tinggal disajikan. Nah itu tidak apa-apa, kamu makan duluan. Tapi kalau ecor niki pakun mirah masih belum bunyi, ya sholat duluan. Sholat dengan menahan-nahan buang hajat, baik kencing atau buang air besar, adalah terlarang. Karena menahan-nahan seperti itu menyibukkan hati, bahkan bisa memudaratkan badan, bisa bikin sakit. Bayangin nahan buang air besar, nahan buang air kecil, itu kan sudah luar biasa itu penderitaannya. Habis itu dikerjakan pada waktu sholat, ya kan? Nah itu kan sudah benar-benar tidak akan membuat sholatnya khusyuk. Jika dalam keadaan semacam itu, boleh saja menunaikan hajat, lalu berwudu, lalu sholat, walaupun nantinya luput dari sholat berjamaah. Bahkan pernah dengar nggak cerita ketika Rasulullah sedang memberikan taklim kepada sahabat, tahu-tahu ada orang Arab Baduy. Orang Arab Baduy ini orang Arab kampung yang tidak tahu akhlak. Datang ke Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu zaman dulu itu bukan lantai tapi tanah. Tahu-tahu berdiri di pojokannya masjid, ada tiang masjid, pas akemi kencing. Si Arab Baduy kencing di dalam
masjid, itu kamu bisa bayangkan kekacauannya seperti apa. Coba ngetes, datang ke Masjid Nurul Iman, kencing di dalam masjid. Itu bisa dibayangkan emosinya sahabat itu seperti apa. Bahkan Sayyidina Umar saking emosinya, pedangnya diambil, lehernya Arab Badui ini mau dipotong dalam kondisi masih pipis. Dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Satu, dia mengerjakan hal itu karena dia tidak tahu. Beda ya, orang tidak punya akhlak dengan orang yang tidak tahu akhlak. Itu tidak sama. Kalau tidak punya akhlak, dia tahu kalau itu nggak benar, tapi tetap dia kerjakan. Nah, kalau orang yang tidak tahu, dia tidak tahu kalau itu nggak benar. Itu satu alasannya. Kedua, kamu potong dia pas waktu dia lagi enak-enak kencing, itu kan sudah tidak berperi kemanusiaan. Manyamana akemi moro ya ngetesnya gini sudah. Misalkan ada yang pipis, temennya cubit aja. Kamu enak-enak kencing, lagi proses kencing, Tombi coba. Itu sudah kekejamannya sudah kelewatan kan. Lagi enak pipis dicubit. Lah ini lagi enak pipis suruh mau dipancung, mau dibunuh gitu loh. Nah yang ketiga, kalau Sayyidina Umar motong lehernya, bawa pedang, mau motong si Arab Badui ini, kira-kira si Arab Badui ini kalau tahu ada orang mau membunuh dirinya, lari apa tidak? Lari. Sementara dia dalam keadaan pipis, najisnya akan ke mana-mana, kan kelacer pas berkata kayak MTN ini ya. Nah artinya apa? Artinya Rasulullah atau Islam itu benar-benar adalah agama yang sangat berperi kemanusiaan. Bahkan untuk urusan ibadah yang paling utama setelah iman kepada Allah yaitu sholat, tapi kamu punya hajat yang hajatnya itu mendesak, maka tetap harus mengutamakan hajatnya terlebih dahulu supaya sholatnya benar-benar hatinya bisa hadir, pikirannya bisa tenang. Selanjutnya, sholat sendirian dalam keadaan hati yang khusyuk lebih penting dibandingkan sholat berjamaah dalam keadaan menahan-nahan buang hajat. Jadi ini kan kalau sholat jamaah kan 27 derajat. Saya kan eman, paham maksudnya 27 derajat. Jadi kamu kalau doa di dalam sholat ya, kan ada warzuqni ya. Ada kan duduk di antara dua sujud. Warzuqni itu artinya minta apa? Minta rezeki. Kalau kamu sholatnya sendirian, Allah itu ngasihnya rezekinya satu. Tapi kalau kamu sholatnya jamaah kayak tadi, Allah itu ngasihnya 27. Itu pikiran gampangnya gitulah. Nah kamu minta wajburni, dicukupkan, artinya diberikan jalan keluar dari setiap masalah. Kalau kamu sholat sendirian, Allah ngasih solusinya satu. Tapi kalau jamaah, Allah ngasih solusinya 27 jalan keluar atau solusi. Nah terus ada orang karena kepingin dapat yang 27 ini, sampai dia rela-relakan menahan lapar, menahan kebelet pipis, menahan buang air besar. Itu keliru. Masih jauh lebih baik sholat walaupun dapat satu tapi khusyuk, daripada kamu sholat berjamaah hati tidak khusyuk, hati tidak tenang. Namun jika yang ditahan adalah suatu yang sedikit saja, ia merasa ingin buang air kecil atau buang air besar, tidak sampai menahan-nahan sesuatu yang darurat keluar, maka sholatnya tidak masalah. Maksudnya kalau hanya kebelet sedikit ya tidak apa-apa, sholat aja dulu. Masuk jamaah kok kebelet, tapi kebeletnya dikit, bukan yang darurat, bukan yang mau ngomong tadi itu ya. Itu tidak apa-apa, langsung sholat. Tapi malah mau ngomong jangan sampai sholat. Itu cara supaya kamu cepat ingat. Coba besok saya tanya bab mau ngomong enggak terus ya. Yang dilarang untuk ditahan-tahan di sini adalah sesuatu yang sudah darurat keluar dan membahayakan bila ditunda-tunda. Kebelet, sudah perutnya sudah mulesnya luar biasa, berusaha nahan, anginnya keluar. DP dulu, uang muka dulu. Anginnya keluar. Itu kalau ditahan terus waktu sholat, bisa mendorong anginnya yang keluar itu. Ya. Jumhur ulama berpandangan, ini mayoritas ulama berpandangan, bahwa kalau waktu sholat sempit, waktu sholatnya sempit, kamu tidur, bangunnya maghrib, isya sudah kurang 5 menit. Jadi kamu tertidur, baru bangun isya kurang 5 menit. Berarti waktu sholat maghrib tinggal 5 menit.
Nah, kemudian kamu kebelet. Bangun waktu kurang 5 menit, kebeletnya tidak tertahankan, maka tetap mendahulukan sholat sambil menahan-nahan buang hajat. Jadi kalau misalkan sudah mepet, dahulukan sholat sambil menahan-nahan buang hajat. Nah, namun ini dengerin ya. Namun Imam Nawawi menyatakan dari sebagian ulama Syafi'iyah bahwa ada pendapat lain yang menyatakan buang hajat dipenuhi terlebih dahulu lalu mengerjakan sholat walau keluar waktu. Jadi jumhur ulama berpendapat tetap harus sholat dulu. Jadi maksudnya kamu tertidur, bangun 5 menit mau masuk waktu Isya, lah cukemi, kalau cukemi kan bisa ini ya, bisa apa sebentar. Ini kebelet buang air besar, tak tertahankan kan, tidak mungkin 5 menit selesai orang buang air besar kan. Dari proses awal sampai akhir tidak mungkin 5 menit itu. Awal sampai akhir. Ya maksudnya dari proses buka bajunya itu loh. Kan awal sampai akhir, masa harus dijabarkan gitu. Itu 5 menit kan tidak mungkin selesai. Nah, sebagian ulama mengatakan, mayoritas ulama mengatakan kalau kondisinya seperti itu harus sholat dulu baru menunaikan hajatnya, karena sudah pasti nggak akan sholat tepat pada waktunya. Artinya dia sudah sholat maghrib di waktu Isya kalau dia buang air besar dulu. Tapi menurut sebagian ulama bermadhab Syafi'i, salah satunya adalah Imam Nawawi, boleh tetap dianjurkan untuk buang hajat terlebih dahulu. Setelah itu sholat maghribnya pada waktu Isya. Itu ada pendapat seperti itu. Selanjutnya, menahan buang hajat ini disamakan dengan menahan kentut yang seharusnya keluar. Nah, ini dikiaskan. Kan diterangkan bahwa ada buang air kecil, buang air besar. Akhbasan ini kan buang air kecil, buang air besar. Jadi hajat akhbasan. Nah, ini kan tidak termasuk buang angin. Karena kalau buang angin bahasa Arabnya fasa yafsu. Jadi fasa itu buang angin. Fasa fi'il madhi, sudah buang angin. Yafsu sedang buang angin. Jadi kalau sedang bunyi itu yafsu. Kalau sudah bunyi fasa bahasa Arabnya. Sudah bunyi. Lah itu kalau bahasa Arab gitu, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari. Nah, ini dikiaskan sama aja, walaupun tidak ada di dalam hadis ini. Buang kentut itu dikiaskan dengan buang air besar maupun buang air kecil. Jadi hal tersebut disamakan dengan segala hal yang melalaikan orang yang sholat atau membuat tidak khusyuk ketika sholat. Jadi lebih baik kalau kebelet kentut, kentutkan aja sekalian, terus ambil wudhu dan sholat. Misalnya adalah keadaan sangat panas atau sangat dingin, keadaan sangat lapar atau sangat haus. Keadaan seperti ini dianggap mengganggu kekhusyuan sholat. Masih ingat gak hadis tentang waktu di dalam sholat? Rasulullah mengakhirkan sholat duhur karena cuacanya sangat panas, ya kan, sangat terik. Karena kenapa? Begitu panasnya berlebih, tidak khusyuk di dalam sholatnya. Ada pertanyaan? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat, selamat, semua impiannya tercapai, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.